Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 17 Februari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8, ayat 27 sampai dengan ayat 33. Pada suatu hari, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Injil hari ini berisi tentang pertanyaan Yesus dan jawaban para muridnya. Jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus merupakan pengenalan akan identitas Yesus dan pengakuan imannya. Kemudian Yesus menjelaskan kepada para murid, namun penjelasannya terlalu luas dan sulit untuk dipahami dan diterima oleh akal budi para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus dan teman-temannya tidak mengerti apa makna Kristus itu atau menjadi Kristus itu artinya apa. Kata Yunani Kristos atau dalam bahasa orang Yahudi Masiah berarti yang diurapi atau ditahbiskan. Maka Kristus berarti pribadi yang dikuduskan karena pengurapan suci. Dalam budaya Yahudi, pengurapan selalu terjadi pada pribadi yang hendak menjadi raja. Maka Yesus diakui sebagai Mesias, Raja yang dapat membaharui kerajaan Daud. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa pada zaman Yesus banyak opini, banyak pendapat yang beredar yang membicarakan tentang siapakah Mesias itu sebenarnya. Mesias sebagai figur penting yang dapat menyelamatkan umatnya. Tapi Mesias juga selalu dikaitkan secara politis. Itu sebabnya Yesus selalu melarang para muridnya untuk menceritakan kepada orang tentang segala yang berhubungan dengannya. Para rasul sendiri menanti kedatangan Mesias dan berharap dapat ikut serta dalam jabatan tertentu. Tetapi Yesus bukan Mesias dalam makna seperti ini. Dia tetaplah Mesias yang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita ambil sebagai pesan rohani dalam pewartaan hari ini? Para murid Yesus menelusuri daerah yang kecil dan sulit dijangkau untuk karya pewartaan. Ini kiranya berhubungan dengan perjalanan rohani para murid untuk menjadi matang. Pertanyaan Yesus, "Kata orang, siapakah aku?" membuat para murid terbantu untuk berefleksi dan mengenal siapakah Yesus. Kata orang itu gampang karena opini orang lain. Yohanes Pembaptis, Elia, atau satu dari para nabi. Jadi orang kebanyakan hanya berpikir bahwa Yesus adalah juru bicara Tuhan, hanya seorang nabi. Lalu bagaimana dengan pertanyaan Yesus berikutnya? "Menurut kamu, siapakah aku?" Pertanyaan Yesus ini lebih berhubungan langsung dengan masing-masing pribadi.
Mereka tidak hanya bertumbuh menjadi matang dalam hidup rohani dan iman karena perkataan orang lain, tetapi iman itu sifatnya pribadi. Apakah orang sungguh mengimani Tuhan Yesus atau iman karena ikut-ikutan saja? Petrus mewakili para murid dan berkata, "Engkau adalah Mesias." Kalau dalam Injil Matius, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Saudara-saudari yang terkasih, karena pengertian yang kurang bahkan salah tentang Mesias, maka Yesus meluruskan, yang tidak lain, Yesus itu harus menanggung banyak beban. Di sini Yesus menyampaikan misinya yang benar, menderita, wafat, dan bangkit. Dia menjadi hamba yang menderita, ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, dan ahli Taurat, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Ini yang membuat Petrus tidak menerimanya. Seorang Mesias harus mulia, bukan menderita, maka ia mendapat teguran keras. Mengakui iman belum merupakan jaminan mutlak layak di hadapan Tuhan. Orang harus tetap terbuka padanya. Nah, saudara saya yang terkasih, kalau kita renungkan dalam hal ini, penunjuk jalan bukanlah Petrus dan juga bukan para muridnya. Justru Yesus sendiri sebagai jalan yang menunjuk jalan, maka para murid berada di belakangnya. Mau ikut Yesus? Ya, ikuti dia dari belakang. Lihat dan ikutilah dia. Jalan Yesus adalah jalan salib, maka pikulah salibmu. Salib adalah pengorbanan hidup yang membuat kita menderita tetapi membahagiakan banyak orang. Yesus berada di depan, kita berada di belakangnya. Iman kita kepadanya bertumbuh menjadi matang karena mata kita selalu tertuju padanya. Dia sungguh Anak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau jalan kebenaran dan hidup. Terangilah hati, akal, budi, dan pikiranku, supaya aku dapat percaya dan mau mengikutimu, menjadi murid-Mu yang sejati, dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.